Sebenarnya Tuina itu termasuk bagian dari tadi traditional Chinese medicine. Tuina itu dari kata tui dan na. Tui itu tekan, na itu cubit untuk melancarkan qi di jalur meridian tubuh gitu. Tuina belum banyak orang dengar, tapi sebenarnya ilmu yang udah lama juga, udah 2000 tahun lalu. Bisa dipelajari semua orang? Bisa dipelajarin sama semua orang. Kalau pertanyaannya itu iya. Atau mesti orang yang punya energi beda? Enggak, sebenarnya ya, ini kayak belajar kungfu. Pas selesai, dia loh kok bisa, kok nggak sakit gitu, kok hilang. Berapa gitu. kali sesi? Itu sekali. Sekali? Canggih juga lu bro. Dan itu ketemunya di kaki gitu. Bisa orang sama-sama sakit kepala tapi penyebab beda-beda gitu. Yang satu karena darah ke kepala nggak lancar gitu, syarafnya terganggu gitu. Telat makan, pusing juga gitu. Nah itu pijet secara tuina untuk cari tahu oke ini permasalahannya apa. Medis barat dengan medis timur atau yang kita bilang dengan alternatif tadi, itu gimana sih pandangan lu gitu? Pandangan gue saling melengkapi atau ini bisa menegasikan satu dengan lainnya? Kalau di gue itu saling melengkapi. Oke, kembali lagi di Bro Wijaya Broadcast bersama gua PL99 Christian Bule, dan topik mengenai kesehatan ini salah satu topik yang lumayan ramai juga ya. Kalau misalnya di podcast IKPL di Bro Wijaya Broadcast terakhir kita punya Dr. Putu Pande, view-nya lumayan bagus. Jadi memang kayaknya audiens IKPL nih banyak yang concern nih tentang kesehatan, terutama di umur-umur kita gitu ya, angkatan-angkatan 90-an gitu. Topik mengenai kesehatan ini jadi semakin penting, dan kebetulan hari ini kita juga mau membahas mengenai kesehatan gitu. Tapi mungkin dari sisi yang lain yang bukan medical. Ini sisi yang mungkin teman-teman perlu tahu juga. Dan kali ini gue bersama Bro Ardi, PL97. Apa kabar men? Baik. Ini seru ya, kayaknya tadi kita ngobrol banyak gitu di belakang, dan lu ini mendalami sebuah ilmu Chinese medicine ya? Ya, traditional Chinese medicine. Ilmu traditional Chinese medicine yang namanya Tuina. Tuina. Ya. Apa itu Tuina? Gue baru dengar nih. Sebenarnya Tuina itu termasuk bagian dari tadi traditional Chinese medicine. Tuina itu dari kata tui dan na. Tui itu tekan, na itu cubit. Bahasa Cina itu Bahasa ya? Cina. Jadi sebenarnya teknik memijat, teknik tekan dan mencubit. Jadi apa yang ditekan dan dicubit itu sebenarnya jalur meridian tubuh gitu, dan untuk melancarkan qi di jalur meridian tubuh gitu. Tekan dan cubit ini sama nggak? Mirip kayak pijit atau refleksi? Refleksi iya. Okay. Refleksi akupressure ya. Yang akupressure, kalau akupressure TCM itu sama gitu, karena urusannya sama jalur meridian tubuh. Oke. Gitu. Tapi beda sama pijat urut gitu. Kalau pijat urut tuh kan keras ya, dan itu otot yang mainannya otot sama urat gitu otot ya. Otot sama urat, gitu. Kalau ini tadi jalur meridian, berarti kita ngobrol qi gitu ya. Berarti ini kita ngobrol udah level energi nih ya. Energi, qi itu energi listrik ya, lah. Listriknya gitu. Manusia gitu ya. Ya benar. Secara TCM dulu ya. TCM tuh memang sekarang udah umum ya, udah banyak yang tadi lo bilang orang mulai sadar kesehatan gitu ya. Ada yang ngelihat dari medis barat ya, kayak dokter Pande Putu gitu kan, mereka itu emang dokter. Nah, kalau TCM ini memang ilmu tradisional Cina. Tuina belum banyak orang dengar, tapi sebenarnya ilmu yang udah lama juga, udah 2000 tahun lalu. TCM ini sebenarnya ada cabangnya lah ya, ada beberapa cabang, antara lain ya Tuina, akupunktur, tusuk jarum, terus ada herbal, sama ada Qigong. Gitu, gerak tubuh gitu. Jadi semuanya ini istilahnya bermain di jalur meridian dan qi, energi tadi. Bro, untuk lu bisa Tuina seperti sekarang ini ya, lu tuh belajarnya gimana? Lu belajar mendapatkan sertifikasi atau didak atau dapat wangsit nih? Hampir semuanya. Hampir gitu semuanya. Ya? Dalam arti gini, gua otodidak dari kecil lah ya. Maksudnya ini agak cerita mundur nih kita nih gitu. Kecil gua sering sakit gitu, gue sering sakit asma. Nah, gue dibawa ke dokter. Nah, nyokap gue bawa ke dokter, bokap gue di rumah mijetin kaki gue. Oke. Gitu, mungkin aku pressure ya pada saat itu, tapi gue nggak tahu gitu. Nah, akhirnya makin gede makin diajarin lah sama dia gitu ya, masuk SMA gitu ya. Nah, PL lo tahu main mulu apa segala macam, udah nggak bareng orang tua lah istilahnya. Diajarin lah, kamu harus ngerti ini pijat itu, dia ngajarin. Otodidak lah gue. Gitu. Jadi sepanjang itu sampai gue kerja, sampai gue. Tapi bokap lu waktu itu melakukan yang lu tahu dengan Tuina itu, atau sebenarnya waktu itu
Bukan sih, mungkin lebih ke refleksi ya. Refleksi. Dan gue nggak tahu dia belajar sama temen sinsenya dia atau siapa, gue nggak tahu gitu. Dan kan lu bilang lu otodidak dan kemudian lu belajar, terus belajarnya sama siapa? Ya, ada sekolahnya? Dari bokap gue dikasih buku, ya buku-buku banyak lah, buku-buku mengenai pijat, titik aku pressure apa segala macam tuh banyak lah di rumah. Maksudnya gue suruh baca, suruh belajarin lah. Nah, otodidak ya, gue sering pijat ya kalau nggak keluarga, temen di kampus, di sekolah apa segala macam itu sering gue ya praktekin lah gitu. Ya nolongin kayak ada yang pusing, ada yang sakit perut, ada yang apa, itu umum lah gitu. Jadi semua orang bilang lo mijatnya enak gitu. Terus sampai ada yang ngomong kayak kenapa lo nggak ngambil sertifikasi gitu, lo belajar bener gitu, lo seriusin lah gitu. Cuman pada saat itu lagi istilahnya lagi karir, lagi kerja gitu kan. Masa sekolah lagi, masa ngambil kuliah lagi, apa belum kepikiran lah. Sampai akhirnya gue mengalami cluster headache, sakit kepala. Itu gue ke dokter mata, gue ke dokter syaraf, gue semualah gue periksain. Gitu sampai ketemulah satu Shinsei. Akhirnya gue di situ gue belajar namanya TCM. Gitu. Belajar meridian, belajar TCM, latihan tai chi, latihan Qigong sama dia gitu. Sampai akhirnya belajarlah banyak macam-macam ilmu dari si bapak ini. Lo kayak menempuh jalur ninja lo gitu ya. Iya, jalan kayak ninjanya. Jalan ninja lo, abis lo ke kantoran korporat capek apa pusing, udahlah gue belajar ini. Belajar ini gitu, gue berhenti kantor gitu, gue kerja apa segala macam karena gue sakit ya gitu waktu itu. Terus sampai ya jalan ninja gue ketemu sama Shinsei ini. Gue belajar banyak dari dia sampai ya gue mengambil ya itu sertifikasi Tuina gitu. Gue sempat tanya sama dia, Pak, ada nggak di Cina ilmu pijat tapi bukan refleksi, karena refleksi sakit gitu. Dia bilang ada, namanya Tuina gitu. Dan kebetulan nggak lama setelah itu sebenarnya dia dan rekannya ya bikin kelas lah gitu. Yang akhirnya gue ikut untuk mengambil sertifikasi itu, lulus, terus ya pertama praktek teman-teman lah ya, belum maksudnya baru-baru banget gitu. Terus banyak yang support dan encourage untuk praktek. Ya udah gue praktek, ternyata ya tadi otodidak dan wangsitnya itu jalannya di situlah. Gue menemukan bahwa emang peran gue untuk membantu orang dan gue happy mengerjakannya. Jalur gitu. lu di sinilah. Jalur gitu gue di sini gitu. Oke, seru juga ya. Dan lu ngerasa software emang begitu gitu. Emang dan begitu, lu happy emang gitu. Gue happy. Berarti lu kalau misalnya dipanggil sama teman-teman lu apa, tukang pijit gitu atau terapis atau apa? Terapis, atau suhu, Shinsei. Tapi sebenarnya panggilan untuk profesi lu ini apa? Shinsei. Shinsei. Berarti lu bilang Shinsei Ardi. Shinsei itu bahasa Cina, kalau bahasa Indonesia tabib. Oh iya, gitu. betul. Bahasa tradisional kuno Jawa dukun. Nah, sebenarnya dukun kan sebenarnya penyembuh kan gitu. Cuman ada dukun santet, ada dukun macam-macam. Cuman ya itu penyalahgunaan gitu. Cuman artinya sebenarnya Shinsei tabib itu sama. Dokter itu medis barat gitu. Nah, gue coba mau tahu lebih dalam lagi ya mengenai Tuina ini gitu ya. Kebetulan lu di sebelah lu bawa alat peraga, itu kayaknya gue tahu karena gue juga akupunktur gitu. Gue akupunktur cukup rutin pada masa itu ya. Dan menurut gue juga mendapatkan benefitnya sangat-sangat berasa. Dan gue juga percaya bahwa akupunktur kalau dilakukan dengan benar dan tepat itu ada hasilnya. Dan itu benar. Nah, kalau gue lihat berarti ini kurang lebih kayak akupunktur ya. Apa sih yang ngebedain mungkin akupunktur dengan Tuina, atau apa yang bisa lu ceritain? Sama sebenarnya. Jadi kalau TCM itu yang dilihat adalah si jalur-jalur ini nih. Di alat peraga ini kan ada garis-garis nih. Itu jalur-jalur meridian. Gitu. Masing-masing meridian ini mewakili organ tubuh utama lah. Gitu. Usus, jantung, paru-paru, semua gitu ya. Nah, di jalur meridian ini yang namanya Qi tadi ngalir. Gitu, bolak-balik dari ujung satu ke ujung selanjutnya gitu. Secara balance. Nah, itu yang terjadi di badan kita dari kita lahir. Prosesnya adalah ketika ada something yang terjadi, si Qi tadi nggak lancar. Nah, makanya ada bedanya misalnya tadi tusuk jarum. Kalau tusuk jarum ya dia nusuk di titik yang ada nomornya. Gitu. Kalau gue Tuina itu gue pijet di jalur itu. Di jalur meridiannya. Jadi nggak harus di titik yang ada nomornya. Gitu. Jadi pada prinsipnya kalau map ini gue ngeliat kayak peta kali ya. Peta, bener. Kayak peta ini
petanya punya orang akupuntur, titik-titiknya sama, bisa dipakai sama Tina gitu ya, sama gitu ya. Cuman beda diapain, satu ditusuk, satu ditusuk, satu dipijet, satu dicubit gitu kan gitu. Ya, Oke, nah berarti ini jalur meridian ini sebenarnya itu jalur imajiner ya, bukan urat, bukan jalur darah, pembuluh, tapi di tubuh kita. Iya. Jadi kalau dibedah itu nggak ada tuh jalurnya, tapi secara secara energi, secara listrik, gue belum menemukan jurnalnya, tapi kayaknya gini, baru-baru ini belakangan berapa tahun itu di Amerika kayak mereka mulai kayak scan badan dengan teknologi nuklir atau apapun, itu terlihat adanya jalur listrik dan energi itu. Dan itu baru ditemukan sekarang gitu. Sedangkan orang Cina udah tahu ini 2000 tahun lalu gitu. Nah itu si jalur imajiner ini tempatnya listrik itu mengalir lah gitu. Jadi kalau di tubuh kita yang kondisinya sehat, prima, optimal gitu, si chi kita itu berjalan dengan balance gitu ya, dengan lancar gitu. Tapi misalnya tiba-tiba ada satu titik yang gua nggak tahu lah, misalnya di sinilah kita sebut. Di sini nggak lancar, ini nanti efeknya apa? Ternyata salah satu lambung kita sakit gitu ya? Ya bisa seperti itu. Jadi lebih ke gini, badan kita ngasih alarm. Alarmnya macam-macam ya, dari pegel, pusing gitu, kesemutan, nyeri atau gerembet-gerembet apapun itu. Yang kadang-kadang kalau cuman pegel kita cuekin gitu. Nah makin lama makin parah sampai akhirnya kita sakit, nggak bisa gerak, tangannya kaku gitu, nggak bisa nengok. Nah itu udah lebih parah lagi gitu. Nah itu yang tadi hambatan yang terjadi ketika ada jalur meridian yang chi-nya nggak lancar gitu. Kalau lu cerita tadi, lu ketika lu praktek awal-awal kan teman-teman gitu ya, datang ke lu tuh kebanyakan keluhannya apa? Keluhannya macam-macam ya. Maksudnya ada contoh nggak yang bisa lu ceritain supaya kita makin tahu nih bahwa Twina nih apa sih yang lu kerjain, dan dari misalnya contoh problem apa yang bisa lu solve gitu? Oke, sebenarnya bisa apa aja ya. Cuman kalau awal-awal tuh kayak yang datang ke gue tuh pertama kalau yang fisik ada yang frozen shoulder gitu. Dia udah 2 tahun dia frozen shoulder, nggak bisa sisiran lah gitu. Ini cewek gitu, dia bilang dia nggak bisa ngangkat, kan mau sisiran nggak bisa, pakai kaos susah gitu kan, terus pakai bra juga susah gitu, ke belakang tangannya nggak bisa, sakit. Dia waktu itu pandemi, dia nggak tahu mesti kemana, dan dia udah akhirnya waktu itu kalau nggak salah udah fisioterapi, udah bisa bergerak tapi masih sakit walaupun udah range of motionnya udah. Nah itu akhirnya Twina sama gue, dia bisa pas selesai dia, loh kok bisa, kok nggak sakit gitu, kok hilang. Berapa gitu. kali sesi? Itu sekali. Canggih juga lu bro. Dan itu ketemunya di kaki gitu. Oh, yang dipencet di kaki gitu. Dipencet di kaki. Abis itu dia, loh kok enteng, kok ini gitu. Gitu. Karena tadi nih jalur-jalur ini nyambung semua gitu. Lu tahu dari mana? Lu bisa ngerasa atau gue sangat-sangat penasaran nih dengan ilmu-ilmu seperti ini gitu ya. Apakah ini seperti ilmu kedokteran medicine yang dimana ya lu belajar, ada jurnal, ada buku, ada study case, dan ya lu tahu kalau misalnya let's say, gue juga gak tahu sih, misalnya dokter jantung tuh ada 4 ruangan, apa itu kan exact gitu ya. Ini hal itu kayak gini juga bisa dipelajari semua orang? Bisa dipelajarin sama semua orang. Kalau pertanyaannya itu iya. Atau mesti orang yang punya energi beda? Enggak, sebenarnya ya ini kayak belajar kungfu bener. Gitu. Jadi ya? Untuk kita bisa ngerasain, sifu gue ya, yang ngajarin gue itu, dia cuma bilang gini, kamu latihan tai chi kan, gitu. Kamu olah chi kamu pakai tai chi buat ngerasain jalur meridian. Kita waktu jadi murid kan bingung, ini udah bener belum yang gue pencet gitu kan? Udah bener belum nih jalur meridian apa gitu? Ya latihan, dia gitu. Jawabannya selalu pendek gitu. Ya latihan, ya praktek, ya lakuin terus gitu. Sampai ya itu tadi gue ke teman-teman akhirnya, oh ini yang dimaksud gitu. Bahkan guru gue pun ngajarin kayak, dia tuh cuman di depan gue cuman lewat kayak, ini neken nggak pakai chi, ini neken pakai chi gitu. Hah, apa bedanya pak gitu? Terus dia ngulangin sekali lagi. Terus ya oke, gue kayaknya beda, bukan soal masalah keras enggak ya. Nah inget-inget rasanya, dia cuma bilang gitu. Terus terus latihan, terus pas ujian praktek juga cobain ke badannya dia ya. Terus dia bilang, oke, nih yang ini udah pakai chi, inget-inget rasanya. Dia cuma bilang gitu. Inget-inget gimana sih gitu. Ini gue baru belajar gitu kan. Akhirnya memang bener, lo harus rutin praktek, lo harus rutin lakuin terus, sama kayak apapun ya. Kalau lo latih terus menerus lo latih, lo akan mahir di bidang itu. Jadi tajam gitu. Jadi tajam gitu. Jadi ya semakin gue banyak praktek, akhirnya
oh ini, seperti rasanya berbeda-beda gitu kan. Gue megang badan lo, gue megang badan orang lain, itu akan beda-beda tuh gitu, akan ketemu tuh. Gue juga masih pengen tahu bedanya sama refleksi. Kalau refleksi kan ditusuk ditekan gitu ya, dan cuma di kaki doang ya. Kalau ini kayak gitu tapi di seluruh badan gitu. Gini, kalau refleksi itu orang udah cenderung Sakit baru refleksi gitu maksudnya. Maksudnya kalau direfleksi itu sakit. Oh iya, ya kan? betul. Gitu. Sakit-sakit. Ada yang seneng, ada yang enggak gitu. Nah, kalau di Twina gue diajarin untuk jangan menikmati penderitaan orang. Jadi sakit enggak tuh relatif. Kalau orangnya tahan, oke, gue pencet. Itu ngelancarin chi lo. Tapi kalau orang yang nggak tahan sakit, atau anak-anak atau anak kecil gitu ya kan, nggak mau sakit, besok lagi nggak mau lagi ketemu gue gitu ya. Jadi gue tekan seperlunya, nggak perlu sampai sakit, tapi itu udah berjalan gitu. Tapi mungkin jadi lebih lama nekennya gitu, nyentuhnya jadi lebih lama, nekennya lebih lama. Tapi kalau emang misalnya kayak lo, gak apa-apa sikat aja karena gue tahan sakit nih, biar gue bisa abis ini bisa langsung jalan gitu. Ya udah bisa langsung sakit gitu. Jadi bisa disesuaiin. Oke. Nah, kalau Twina ini misalnya kayak kita bicara mengenai penonton kita gitu yang sudah berumur lah 40-an ke atas gitu kan, sudah mulai harus memperhatikan gaya hidupnya, kesehatan segala macam, tapi mungkin ada juga teman-teman atau siapapun yang kelewat dan akhirnya ada sebuah penyakit gitu. Dengan Twina ini bisa sejauh apa sih memberikan keringanan, mungkin contoh misalnya penyakit-penyakit internis gitu, penyakit-penyakit dalam. Apa ini yang sifatnya hanya otot dan urat saja? Enggak juga. Jadi sebenarnya bisa buat semua ya. Maksudnya semua dalam arti gini, kayak tadi udah mulai di atas 40 udah mulai concern kesehatan nih gitu. Kadang-kadang sesederhana badan kita itu nggak balance karena kurang air putih. Gitu, kita sibuk, kita banyak kegiatannya, kantor lah, meeting, tapi lupa minum air putih. Nah itu di badan akan terganggu secara chi dan meridian, bisa gitu. Nah itu jadi sebenarnya hidup harus balance gitu. Nah tadi mulai perhatiin pola makan, memperhatikan apa yang kita asup gitu ya. Nah itu akan membantu supaya badan kita tetap balance gitu. Tapi kalau misalnya contoh ya, ada seseorang udah kena penyakit gampang vertigo lah, karena misalnya darah tinggi gitu ya, darah tinggi, gampang vertigo, dan akhirnya dia harus jaga makan, kurangin yang asin-asin gitu kan. Apakah dengan Twina ini bisa dibenerin lagi sehingga nanti suatu saat dia bisa makannya jadi lebih santai lah, bisa agak lebih bebas gitu? Lebih ke gini, lebih ke membantu prosesnya dia. Jadi gini, sampai dia vertigo itu pasti ada sesuatu yang udah nggak balance di hidupnya dia. Kayak tadi lo bilang makan asin-asin lah, gorengan banyak, segala macam. Nah, vertigo dan kondisinya orang itu kan di assess oleh dokter ya, gitu. Tadi terlalu banyak makan asin, terlalu banyak makan tepung gitu. Nah, gue bisa bantu dari sisi TCM-nya, gitu. Dalam arti kalau memang dia mau sembuh, bisa gue bantu untuk ngeberesin chi dan meridian tubuhnya untuk tadi apa yang nggak seimbang di badannya, apa yang membuat dia vertigo gitu. Istilahnya apa ya? Itu tadi sakit kepala, bisa orang sama-sama sakit kepala tapi penyebab beda-beda gitu. Yang satu karena darah ke kepala nggak lancar, gitu, syarafnya terganggu, gitu. Telat makan, pusing juga gitu. Nah itu gue pijet secara Twina untuk cari tahu ini permasalahannya apa. Vertigonya karena syaraf. Sebenarnya bukan syaraf yang gue benerin, tapi jalur meridian dan chi yang membantu si syaraf itu supaya bekerja lebih baik, gitu. Ya pokoknya udah di level energi lah gitu ya. Iya, level energi. Menyembuhinnya di level energi gitu. Dan tapi kan gue balik-balikin lagi dengan akupunktur dan refleksi. Kalau refleksi kan enggak ya, refleksi kan ya lu berasa lah urat otot lu dirapihin gitu ya. Kalau akupunktur kan ditusuk. Itu energian juga? Enggak kan? Iya sama energi-energian juga ya. Jadi sebenarnya cuman kayak apa ya? Lu mau makan, lu pakai sendok, gue pakai sumpit, si Chandra pakai garpu gitu. Ya sama-sama makan gitu. Lu mau lewat mana nih? Lu mau lewat akupunktur ditusukin pakai jarum, atau lu mau dipijet aja gitu. Kalau refleksi itu sebenarnya pijet juga, tapi dia perwakilan di telapak tangan, telapak kaki, kuping gitu. Nah itu
yang membantu untuk melancarkan jalur meridian. Tapi intinya sama, energi juga, chi-nya juga yang diberesin gitu. Bro, coba deh kasih practical example atau practical sesuatu yang praktis yang Twina yang bisa kita lakukan sendiri lah gitu. Misalnya pijit apa sih nih, kan lu di sebelah lu nih ada banyak titik-titik nih. Kira-kira mana nih yang kita bisa buat benefit? Contoh misalnya kayak supaya nggak gampang ngantuk, ada nggak sih? Ya. Supaya nggak gampang ngantuk. Apa tuh yang mesti dipijit? Oke, banyak ya untuk gampang ngantuk tuh biasanya nih di bawah sini nih. Di bawah sini nih kita pijet-pijet gitu. Jalur ini. Gimana sih digigit-gigitin? Gini-giniin bisa gitu. Atau sini nih di lo kan ada tulang pipi yang tinggi nih. Bawahnya ada masuk gitu. Nah, pas dimasuk ke itu lo pijet-pijet tuh. Gitu. Dan berapa lama lo pijit gini kayak ya, berapa detik? Senyamannya aja. Ya semenit gitu. Semenit boleh gitu. Jadi jangan terpatok oleh wah gue gitu. Masih 59 detik nggak usah gitu. Sampai lo enak, sampai lo nyaman. Gitu. Terus kalau ya biasanya banyak orang tua nih ya yang nonton kita kayak sebenarnya gini, anak kecil aktif banget nih gitu. Sebenarnya nggak apa-apa anak kecil aktif banget tuh it's okay gitu ya. Sebenarnya anak kecil aktif itu karena mereka lagi belajar, tubuhnya belajar. Kita waktu kecil jumpalitan lah, kebalik-balik, duduk di sofa kaki di atas lah segala macam gitu anak kecil gitu. Karena mereka lagi belajar keseimbangan, mereka lagi belajar yang namanya garis tengah. Jadi manusia ini ada garis tengah. Gitu. Itu syaratnya kiri sama kanan. Gue ditanya sama sensei gue, kamu tahu nggak syaratnya kiri sama kanan? Apaan syarat kiri kanan gitu kan? Bisa bedain garpu sama sendok, bisa tahu arah gitu, salah gitu. Bedanya orang bisa bedain kiri kanan itu kalau udah tahu garis tengah kita di mana. Ya. Gitu. Jadi kita udah punya yang namanya garis tengah nih. Gitu. Nah, ketika anak kecil itu lagi mempelajari si garis tengah itu, makanya kita kecil main ayunan sampai tinggi. Nah, karena ngerasain semua sensasi itu. Gitu. Ketika itu sudah terbentuk, nah kita udah tahu keseimbangan kita. Gitu. Nah, itu tuh untuk membantu proses itu bisa pijet di atas kepala nih. Ada namanya titik DU20 lah ya. Nomornya ya. Gitu. Nah, itu tuh kalau dari kuping lurus ke atas jadi kayak benar-benar di tengahnya kita gitu ya. Nah, itu diusap-usap aja. Itu membuat si anak lebih tenang gitu. Oh kan? Gitu ya? Jadi kalau anak lo lagi hiperaktif atau apa ya sambil nonton TV lo diusap-usapin gitu, tekan halus. Nah itu tuh juga ya buat kita pun juga kayak kita misal kayak udah kenapa kok kayaknya udah nggak konsen, udah nggak fokus gitu ya. Nah itu ya nggak apa-apa tuh kita sambil gini-gini gitu. Gitu usap-usap. Nah itu tuh membantu mengembalikan balance kita lagi gitu. Apalagi coba deh yang praktikal atau jangan dibocorin semua ya, nanti nggak ada yang nggak ada yang datang deh. Misalnya apa? Gue sering lihat kalau misalnya di sosmed kadang-kadang ada cara pijit apa yang tangan. Iya ini paling umum lah lo sakit kepala di gitu sini. Ya. Dan itu ini ya part of Twina juga sebenarnya. Part of Twina juga gitu. Pijit-pijit sini karena nih kayak membantu lambung juga. Gitu sakit kepala gitu. Paling umum tadi lu tanya keluhannya apa sakit kepala gitu. Nah sakit kepala macam-macam. Ada yang karena telat makan. Nah urusan lambung gitu. Gambaran sederhananya ya kenapa lambung bisa urusan ke kepala. Nih kalau dilihat secara TCM ya. Jadi ketika lambung lo harusnya bekerja aktif dan lo nggak isi makanan di jam makan itu dia mulai kacau tuh, dia udah ngeluarin enzim buat mencerna tapi nggak ada isinya, akhirnya gasnya naik gitu kan. Nah itu mengalami ketidakseimbangan. Istilahnya chi-nya kacau, bocor, akhirnya dia berkurang nih si energi. Harusnya dia 100% jadi cuman 60% nih gitu. Secara level energinya lambung. Akhirnya paru-paru ngebantu cara ngirim energi karena mereka ke lambung tadi. Nah, ngirim energi ya itu tadi mereka berkomunikasi melalui jalur meridian gitu. Ketika paru-paru memberikan energinya ke lambung supaya lambung gak kolaps, paru-paru kerjanya jadi cuma 60%. Karena kan 40 dikasih nih ke lambung. Akhirnya otaknya nanya, kok oksigen gue dikasih 60%, kurang pusing lah gitu, kasih alarm gitu. Akhirnya hubungannya ke situ. Makanya bisa tuh kalau pusing, masuk angin apa tuh urusannya sama lambung, sakit kepala tuh sini tuh. Gitu ya. Gitu. Jadi semua tuh berhubungan, berkoneksi lah
gitu. Kalau ini banyak juga nih Om Bros pertanyaan-pertanyaan tadi di belakang nih mengenai vitalitas jantan laki-laki nih katanya. Selalu gitu. Tuina bisa juga? Bisa, sebenarnya bisa. Yang dipijit apa ya? Pijit, ya bukan itu ya. Bukan itu ya? Yang dipijit sebenarnya jalur meridian yang memang membantu gini, kalau tadi soal ereksi vitalitas itu kan mengenai kelancaran darah. Gitu kan, kelancaran darah, fungsi organ tubuh. Nah, darah bisa lancar itu karena memang didorong oleh Qi kalau menurut TCM ya. Nah, ketika darah nggak lancar karena apa? Oke, karena kita makannya jorok nih, nggak teratur dan gizinya kurang. Akhirnya istilahnya apa? Pengentalan darah. Nah, itu memang darahnya akhir berjalannya tidak lancar. Terus nggak ngisi pembuluh darah di penis yang harusnya terisi dengan baik. Ya itu sebenarnya itu. Nah, akhirnya yang gue pijat adalah apa? Mungkin jalur ginjalnya, jalur limpanya. Nah, itu tergantung dari kondisi si orangnya gitu. Jadi nggak kayak resep. Lo sakit kepala, gue pencetnya A B C gitu. Hari ini lo sakit kepala, gue pencetnya A B C. Besok lo datang lagi sakit kepala, D E F sama A lagi gue pencet gitu. Jadi itu akan berbeda tergantung setiap orangnya gitu. Dan kalau misalnya orang datang ke lu, apakah harus selalu ada keluhan atau misalnya sehat-sehat aja mau maintenance badan gitu juga bisa? Bisa banget. Jadi nggak harus ada keluhan ya untuk datang ke gue gitu ya, untuk appointment dengan gue itu ya. Kalau misalnya gue mau maintenance aja sebulan sekali gitu ya, bisa aja, bisa banget. Bahkan udah banyak klien-klien gue yang emang udah deh jadwalin aja ke rumah gue sebulan sekali gitu. Itu udah karena mereka udah tahu benefitnya, udah tahu rasanya, sehingga mereka bisa booking sebulan sekali deh gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal darurat kayak waduh gue tepar nih, kemarin gue abis bisnis trip jauh kerja apa segala macem, untuk mengembalikan energinya bisa juga gitu. Atau ada satu hal kayak lo abis diundang makan ternyata salah makan, terus lo diare, moncer-moncer, lo lemas banget kan. Nah itu bisa gue gitu ya. Jadi by case atau emang ya udah gue mau maintenance gitu boleh. Lo menganjurkan tentunya ya untuk orang-orang atau untuk para Om Bros atau siapapun yang nonton ini untuk maintenance badan. Jadi maksud gue ini, kadang-kadang orang datang ke tempat kayak begini-beginian, either dokter atau apa tuh ketika lagi sakit lah. Kita ngertinya gitu. Ketika lagi sehat kita cuek-cuekin. Ya oke lah, jaga makan pasti harus gitu ya. Tapi apakah hal-hal gini bisa sebagai komplement dari orang melakukan kegiatan sport untuk kesehatan tentu, lifestyle yang baik untuk kesehatan tentu. Nah, Tuina, betul. Apakah juga? Bisa banget gitu. Jadi bahkan untuk mendukung kegiatan juga bisa. Gitu. Misalnya sport, ada klien yang ke gue, dia mau ikut Boston Marathon. Ya. Gue mau kondisi gue prima ketika gue maraton, selain dia latihan, dia Tuina sama gue. Lu kapan berangkat? Gue bikinin program sebelumnya berapa kali datang. Gitu. Bisa juga ya? Mendukung itu bisa gitu loh. Jadi nggak harus ada kasus yang sakit, tapi kalau kasus untuk kondisi tertentu bisa juga. Gitu. Lo pernah nanganin apa nih? Misalnya ada cerita nggak dari lo nanganin pasien lo, misalnya yang nggak usah sebut nama atau gimana, tapi untuk sekedar cerita aja bahwa dengan Tuina ini nih bisa sampai sejauh apa sih? Yang lucu ya, mungkin bukan lucu sih, dalam arti gini, ilmu TCM ini tuh emang ngebalance energi ya. Sampai sejauh ketika let's say lo mau traveling ke Eropa, itu kan zona waktu yang berbeda. Supaya lo nggak jet lag, gue Tuina dulu. Nah itu deh. Bisa. Bisa. Gitu, bisa. Gue kemarin baru banget semingguan lalu lah, gue baru balik di Eropa. Gue jet lagnya kelamaan bro, 5 hari gue jet lag. Nah, antara lo sebelum berangkat sama lo pas pulang. Bisa ya? Bisa. Enak jadi banget. supaya lo cepet baliknya, nah itu gue Tuina bisa. Ntar gue penasaran. Jadi misalnya gue balik ke Jakarta, let's say gue landing jam 7 pagi. Tapi badan gue nih lagi capek-capek, maunya tidur kan. Makanya jadinya jet lag kan. Iya. Kan gue Tuinanya tuh pada saat itu. Bisa besoknya, bisa pada saat itu, bisa misalnya lo nyampe jam 7 pagi ya, agak habis makan siang nggak apa-apa gitu. Juga, boleh juga gitu. Jadi lo ketika malam tidurnya lo udah enak. Udah sesuai dengan jam di sini. Canggih. Gitu. Yeah. Sebenarnya kenapa bisa begitu? Itu karena organ tubuh secara TCM itu udah ada jamnya. Gitu, jam kapan aktif, kapan istirahat gitu. Itu apa, biological body clock itu ya? Iya, kalau di Western dibilangnya biological body clock, tapi di istilahnya di TCM itu memang udah ada juga gitu. Jadi kenapa lo bahas misalnya kayak insomnia gitu, telat tidur. Nah, secara organ tubuh mereka kayak
ginjal, liver, empedu. Harusnya istirahat jam 11 sampai jam 1-an lah gitu kira-kira. Nah, ketika lo nggak tidur, mereka aktif lagi. Ketika mereka aktif lagi, lo nggak ngantuk. Akhirnya orang bilang udah lewat jam ngantuk. Iya. Gitu. Nah, itu mereka nggak istirahat, baru bisa tidur lewat jam 1 gitu. Nah, nggak bisa dengan alasan gue tidur bangunnya siang. Itu ngeganti capek loh. Begadang iya, tapi secara organ tubuh dia udah nggak ada istirahatnya. Gitu, nunggu lo tidur di jam 11 malam berikutnya. Makanya bagus itu tidur jam 10 malam udah tidur. Iya, pengennya juga begitu. Pengennya sih. begitu. Iya. Tapi masih nonton gitu kan. Nah, TCM, Traditional Chinese Medicine, Tuina, dan mungkin ya tadi refleksi akupuntur tuh TCM juga ya? Iya, TCM juga. Lebih gitu. Apakah itu yang boleh atau wajar sih kalau itu kita sebut istilahnya itu yang pengobatan alternatif? Iya. Betul ya? Betul, alternatif. Sebenarnya alternatif kan dibilang alternatif karena yang kita tahu itu kan medis barat ya. Medis barat ya kedokteran, ilmu kedokteran. Gitu memang itu ilmu kesehatan dari barat lah istilahnya ya, berkembang di Eropa, Amerika pada zaman itu sehingga kemudian mendunia dan lebih terkenal. Nah, si tradisional ini kan memang udah ada juga dari zaman dulu gitu. Makanya dibilang alternatif, ya kalau nggak ke dokter ke situ aja deh Pak A yang bisa apa. Nah, alternatif dari kesehatan. Nah, sebenarnya ya iya dibilang. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir ini ilmu 2000-an tahun justru yang Western medicine itulah yang alternatifnya dari yang ini. Nah, iya sebenarnya kalau sebenarnya yang ini kan harusnya. Iya harusnya begitu gitu. Sebenarnya kalau ya tradisional Asia itu memang ya itu tadi India, Cina gitu ya. Terus kemudian ada Jepang juga. Nah, rootsnya sebenarnya ya itu aja gitu ya. Maksudnya dari zaman dulu udah ada dan masih dipraktekkan dan terbukti works gitu kan. Nah, itu yang memang kalau sekarang lebih apa ya istilahnya orang terkenal lagi, naik daun lagi karena mungkin udah banyak yang aku nggak mau terlalu ke dokter karena dikasih obat gitu betul. Kan. Banyak yang begitu. Nah, itu akhirnya mencari apa ya alternatif dari pengobatan supaya bisa sehat. Gue juga punya prinsip seperti itu sih. Maksudnya kalau misalnya kita sakit baru gejala atau sakit dikit gitu nggak usah langsung diajar obat. Kalau gue punya prinsip bahwa ya gue percaya badan gue bagus gitu ya, dalam artian sehat meskipun namanya sakit pasti ada yang ngedrop, tapi badan gue bisa melawannya dan sebisa mungkin nggak usah urusan obat dulu deh. Kalau emang benar-benar ternyata lu sakit ya ada virusnya atau apa yang mesti obat ya obat gitu. Cuman kadang-kadang kan ya kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan dari lu ya sebagai penggiat atau praktisi TCM ini untuk ke Western conventional medicine tadi apa istilahnya medis dunia barat lah. Medis barat lah gitu. Medis barat dengan medis timur atau yang kita bilang dengan alternatif tadi itu gimana sih pandangan lu gitu? Pandangan gue saling melengkapi atau ini bisa menegasikan satu dengan lainnya? Kalau di gua itu saling melengkapi gitu. Jadi kalau misalnya ya amit-amit ya ada yang serangan jantung, jangan lo bawa ke Sinse gitu, tolong dulu ke UGD, ditolong sama dokter, diobatin gitu. Tapi recovery-nya bisa gue bantu gitu. Recovery-nya gitu. Tapi ya kalau ada sakit yang memang parah, tadi lo bilang kena virus, bakteri, apapun itu, kalau memang harus udah nggak tahan orangnya, iya bawa dulu ke dokter untuk ditolong lah P3K pertama, tolong itu nggak ada salah. Maksudnya kita nggak menegasikan satu sama lain gitu. Tapi oke, setelah proses penyembuhannya, gua bantu untuk kembali lagi balance-nya gitu, kembali lagi energinya, kembali lagi. Jadi kenapa gua dari tadi ngomongin balance itu? Setiap kali badan kita balance, badan kita akan self healing gitu. Itu akan membantu apapun yang lagi kita misalnya lagi pengobatan gitu. Badannya balance, oke, penerimaan obatnya lebih bagus, penyerapan obat ke tubuh gitu, istirahatnya lebih maksimal gitu kan. Ketika makan gizinya lebih diserap dengan baik oleh tubuh. Nah, itu yang gue kerjain gitu. Balance-nya di situ gitu. Tapi ya kalau bisa perlu ke dokter ya ke dokter gitu. Jangan gue nggak mau percaya dokter, jangan gitu juga gitu kan. Kayak tadi lu bilang misalnya contoh orang habis sakit di treatment dengan medis barat tadi gitu ya dokter, dan kemudian sembuh dan lu membantu untuk recovery-nya gitu. Apakah itu juga berlaku misalnya kayak orang kanker, kemudian dia kemo, biasa kan orang habis kemo kan ngedrop gitu ya. Itu bisa juga. Bisa. Jadi bahkan klien-klien gue beberapa ada yang mereka lagi kemo. Gitu, mereka lagi kemo. Jadi mereka udah tahu kadang-kadang ada yang setelah kemo, badan gue nggak enak, gue nggak nafsu makan apa segala macam, kayak Tuina. Ada yang gue besok mau kemo,
2 hari lagi gitu, ya udah Tuina dulu gitu ada juga. Jadi itu gue bisa untuk membantu mendampingi proses mereka kemo. Oke, kayak begitu ya. Bagus ya, banyak ininya ya. Banyak. Kalau untuk kecantikan juga ya. Apa sih Bisa. kecantikan? Kalau apa istilahnya jadi Glowing. ini glowing apa? Istilahnya buka aura ya? Buka aura, Kayak totok dukun, aura. dukun gitu dong bro. Totok aura ya bisa, sebenarnya bisa. Sama totok, ini kan totok ya? Iya, Ah. dibilangnya totok aura sebenarnya kalau akhirnya gue melihat, oh totok aura tuh ya akhirnya ngeberesin jalur meridian. Iya. Gitu. Oke. Jadi bahkan gini, kalau mau gue branding Tuina for beauty buat kecantikan Ya, gitu, bisa gue jual terus lebih mahal gitu juga bisa. Cuman kan gue belum panggilannya nggak gitu ya. Cuman dalam arti gini, lo maintenance, lo rutin Tuina, energi lo balance, darah lo lancar, ya lo berseri-seri dan bercerah, cerah lah muka lo ya, gitu. Lo sakit, muka lo pucet gitu. Chris lo kenapa pucet banget Le gitu kan. Gitu. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya ya lo jadi gue jadi glowing ya. Ada klien gue yang selesai terus kayak kirim foto lah, dalam arti kayak ke grup nih gitu, yang ke teman-teman kayak gila nih gue rutin Tuina, sekarang gue pergi gue make up nggak perlu banyak. Dia bilang gitu. Gue udah senang dengan muka gue sekarang nih gitu. Ya. Kalau dulu kok gue ngerasa dia ngirim foto zaman dulu dia let's say berapa tahun lalu lah, bahkan sebelum Tuina, sebelum dia waktu itu sakit gitu ya. Dia bilang dia kelihatan gitu kusam terus gelap gitu. Nah gila nih sekarang gue makin glowing ya. Gue nggak mau self claim itu gue doang, tapi secara energi lebih baik ya, darah lo lancar ya, muka lo lebih cerah lah. Pasti, gitu. Ya betul, lebih segar itu lebih darahnya semua ada di sini. Gitu. Nah kalau kayak lu sendiri sebagai sensei Tuina, kalau lu sakit lu mentuinakan diri lu sendiri ya? Selama yang bisa gue pegang ya, gue akan Tuina. Ya tadi tangan, kaki, apa itu yang bisa gue pegang iya. Tapi makanya lu punya itu muka tuh glowing tuh, berseri gitu, bagus. Soalnya lu Tuina sendiri ya. Tuina sendiri gitu kan, gue tahu nih, oh gue capek mana gitu. Gitu. Dan apa ya, istilahnya gini, gue tuh sampai suka ngerasa ya, gue bilang lah ke beberapa orang, gue tiap kali gue Tuina gue ikut sehat. Kalau gitu. lu melakukan Gue ke orang lain, gue praktek nih, gue prakteknya lagi rutin. Gue bisa nih 2 hari lah, misalnya saya weekend gitu ya, gue nggak enak badan nih, kayak waduh lemes banget, wah kayak gue Tuina, gue apalah tai chi, gue meditasi, apapun yang gue lakukan untuk beresin di badan gue. Terus Senin ada appointment kan, gue tau, Senin gue udah seger belum nih, gue kan nggak mau ya gue mentuina tapi guanya nggak balance juga gitu. Ya udah ketika gue Tuina, guanya pun jadi ikut balance. Naik juga, balance juga gitu. Ya itu karena gue terbiasa melatih badan gue untuk guanya juga harus balance untuk melakukan Tuina ini gitu kan. Gitu. Gue baru tahu. Itu kayak orang kalau misalnya tukang pijat tuh masuk angin, kitanya gitu, dia ikutan gitu. Kalau itu apa? Itu nah, ke balance juga kali ya? Iya itu sebenarnya gini. Gue juga akhirnya gue baru tahu ya kenapa tukang pijat ikut gelegean. Iya. Jadi istilahnya nih, ketika gue belajar Tuina nih, kita diceritain adalah gini, badan kita tuh sensornya banyak gitu. Jadi proses gelegean dulu ya, kita bisa darah keluar itu karena ada apa sih, otot diafragma nih, otot diafragma di sini di bawah tulang rusuk nih rileks, akhirnya udara di dalam lambung bisa keluar, lo gelegean. Kita bisa rileks tuh kalau badannya rileks, badannya santai gitu. Ketika otot diafragmanya kenceng, lubangnya kecekek gitu, udara nggak bisa keluar nih. Nah ketika tukang pijat atau pas gue Tuina, gue bisa ngerasain, klien gue badannya udah mulai rileks, badan gue bisa ngerasain, gue ikut rileks, akhirnya gue gelegean juga gitu. Karena sebenarnya angin gue bukan anginnya keluar lewat saya nih, anginnya keluar saya nih gitu. Sebenarnya nggak harus si yang kliennya gelegean, berarti belum rileks, itu enggak. Sebenarnya di dalamnya udah rileks, tapi badannya yang mijat udah ngerasain, akhirnya dia juga ikutan rileks. Dia itu sama kayak gini. Ketika lo nonton film horor yang mau dibunuh yang di TV, tapi lo ikutan takut kayak mau dibunuh kan, gitu. Nah itu tuh sama tuh, transference feeling yang dirasain sama badan dari sensor-sensor yang kita dapetin gitu. Lo udah berapa lama nih ngerjain atau praktek? Praktek dari 2022. 2022 praktek di gua ada tempat di gua nggak apa-apa nyebut tempat ya, nama ya. Jadi ada gua punya tempat sendiri di 5B Studio, ada juga di Harmonia bareng teman-teman gue yang lain. Di daerah mana?
Armonia di Jalan Cipaku. Terus ada di Kemang, Plaza 88 Kemang, di Rumah Remedi. Rumah Remedi Kemang. Terus ya yang tempat gue itu di Jalan Haji Abu di Antasari. Oke, jadi itu tempat kalau misalnya teman-teman penonton ada yang mau coba Twina, ya. Sebut namanya apa tadi? Kalau nyariin gue bisa DM di Instagram kalau misalnya nggak punya nomor telepon gue. Apa atau IG-nya apa? Ardianto Ide. Ardianto Ide. Itu bisa DM gue di situ gitu, nanti kontakan, ntar bisa WhatsAppan gitu, atau misalnya di IG gue pun ada ya tempat-tempat gue praktek di mana. Nah di Armonia ada adminnya sendiri, di Rumah Remedi juga ada adminnya gitu. Kalau janjian gitu dia harus datang ke tempat lu atau lu juga bisa datang ke tempat pasiennya? Gue bisa datang ke tempat pasiennya. Bisa gitu sama klien gue bisa. Oke. Dan satu treatment berapa lama biasanya? Sejam. Ini hitungannya tuh kayak mau sejam atau 90 menit Mbak, Mas? Gitu, nggak, biasanya gue bikin sesinya itu sekitar 1 jam. Itu. Jadi kalau misalnya berat gitu, gue ke rumah lo terus ternyata lo berat, oke, minggu depan lagi ya, gitu, atau 3 hari lagi kalau emang parah gitu. Tapi kalau ya nanti dari pertama gue akan tahu perlu 4 kali dalam beda waktunya 2 minggu gitu, beda waktunya sebulan. Nah itu nanti tergantung dari asesmennya. Gitu. Oke. Dan dari tahun awal lu mulai praktek sampai sekarang udah kurang lebih berarti udah sekitar 5 tahunan lebih ya? Iya, ya 5 tahun, hampir 5 tahun gitu ya. 2022, 2026 ya kurang lebih ya. Apa yang lu lihat di gue selalu ngomong industri gitu ya. Industri TCM inilah gitu. Bahwa apakah penerimaannya sudah bisa di Indonesia itu seperti apa orang reception tentang alternatif Chinese medicine ini dibanding dengan banyak juga di Indonesia pengobatan yang kita bilang alternatif ya, mungkin yang arahnya lebih kayak dukun, arahnya lebih kayak mistis, kayak klinik gitu-gitu. Nah ini posisinya di mana nih TCM ini selama lo praktek yang lo lihat? Bagus ya secara penerimaan masyarakat ya, maksudnya dalam arti klien gue istilahnya apa ya, banyak yang repeat order lah, maksudnya datang ke gue lagi, melakukan maintenance, melakukan sesi lagi sama gue, dan gue pun melakukan edukasi ya, maksudnya menjelaskan seperti yang kita obrolin hari ini untuk supaya mereka juga ngerti apa yang istilahnya ketika lagi sesi sama gue, apa sih yang Ardi lakuin nih gitu. Mereka juga ngerti, mereka bisa ngerti badannya, mereka bisa paham, akhirnya istilahnya apa ya, lebih teredukasi, jadi penerimaan juga cukup baik gitu. Dan kalau gue lihat ya, kalau secara industri memang sekarang banyak ya, maksudnya ada apalah istilahnya sound bath, sound healing, terus ya kan sound bath, terus ada reiki, ada macam-macam lah, animal communicator pun. Nah itu tuh sebenarnya orang udah lebih penerimaan lebih baik lah gitu. Cuman tinggal ya kayak gue bilang tadi, lu mau makan pakai apa? Mau pakai tangan, pakai sendok, pakai sumpit, apapun sih sebenarnya baik aja gitu. Saya tujuannya makan. Tinggal gitu. Cocoknya aja sama cocoknya kita apa? Sukanya pasnya di mana? Pasnya di mana gitu. Kira-kira ada nggak yang mau lu sampein mungkin yang belum gue tanyain atau yang mau lu ceritain atau apapun itu terkait topik kita hari ini? Apa ya? Paling sebenarnya sih kalau gue bisa kasih pesan ya buat yang nonton nih gitu, karena ini pesan yang selalu gue kasih ke klien-klien gue itu kan tadi, gimana sih supaya energi kita terjaga dengan baik gitu. Qi dan meridian lo nggak usah belajar susah-susah gitu ya untuk merawat. Sebenarnya sederhananya adalah bangun pagi lo stretching itu dulu gitu. Stretching badan biasa stretching aja, badan biasa gitu, apa aja gitu. Lo mau yoga, lo mau stretching biasa, ngulet biasa, tapi lo lakuin setiap lo bangun tidur. Jadi kebiasaan ya orang sekarang bangun tidur lihat handphone terus langsung ngapain gitu, dan udah langsung lihat handphone terus scrolling, dan nah itu akhirnya lo udah kesibuk tapi lo ngelupain badan lo yang baru bangun, istilahnya lo baru bangun tapi lo langsung suruh lari. Betul, gitu. Nah itu kan lo ya rusak lah. Dan itu gue rasain tiap pagi. Nah itu lo ngulet aja dulu. Kalau lo sempat olahraga bagus gitu, tapi kan nggak semua orang rutin langsung olahraga gitu. Atau yoga nanti banyak lah, repot, mesti siap-siap, mesti ini, mesti itu, mesti jalan ke gym, lain itu kan banyak. Akhirnya udah paling sederhana adalah stretching, ngulet atau mempanjang-panjangin otot gitu. Kenapa gue saranin itu? Karena ini juga tips ya, tadi lu tanya tips apa lagi. Dengan manjangin otot itu gini, hubungannya adalah jalur meridian tadi. Ini jalur meridian sepanjang tubuh itu ngelewatin semua otot kita.
Ketika ada emosi lah yang mengenai si jalur meridian ini, itu akan mempengaruhi otot yang dilewatin. Gitu. Nah, semakin panjang otot, ya contohnya pundak paling gampang ya. Toleransi terhadap emosi semakin panjang. Gitu. Kalau contohnya kita marah-marah sih, kita pasti kenceng nih pundak. Nah, ketika kita stretching, ototnya makin panjang, lo marah, iya marah, namanya juga manusia gitu, tapi nggak kesimpan. Otot lo nggak kenceng terus karena lo terbiasa stretching, jadi akan rilis lagi. Nah gitu. Jadi inti utama pelajaran TCM adalah gua tuh belajar Tai Chi, gua belajar Tuina, itu pundak relax. Nah itu tuh udah basic lah gitu. Jadi stretching sama pundak relax tuh udah. Itu mudah-mudahan bisa membuat badan lu tuh jadi lebih balance dan ujung-ujungnya jadi lebih sehat. Iya, betul. Jadi lebih tahan lama gitu ya. Iya. Thank you bro ya. Nanya buat teman-teman nih, para Om Bros, kalau misalnya mau coba ya Tuina atau apapun bisa tadi ya kontak Bro Ardi. Gue juga penasaran, nanti mudah-mudahan kita bisa cek waktunya nih ya. Gue coba juga, dan thank you. Mudah-mudahan obrolan di Bro Wijaya Broadcast kita ini bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Thank you bro ya. Thank you. Sekolah Sumber Ilmu.